Assalamualaikum. Salamu saya terima. Assalamualaikum. Kau masih kenal denganku? Tasmo Rangga. Saya juru bicara dari Mbak saya. Setelah tombak, baru klinik itu sempurna. Bukanlah kau saat ini tidak bisa mengendalikannya? Benar sekali, Tuan. Mbak saya mengatakan, kau harus datang ke petilasan Wicibalo di daerah Renteng, Delik. Petilasan Wicibalo itu adalah masih setelah keturunan Diwonopoyo. Mungkin saja jika kau datang ke sana, ada petunjuk atau informasi agar kau bisa mengendalikan pusaka tombak baru klinik itu. Di mana itu daerah Renteng Delik itu? Kau jalan ke arah timur. Setelah melewati bukit, kau ambil ke arah kanan. Itu sedikit panjang nih. Di situ ada jalan. Kau ikuti terus jalan itu. Maka kau tiba di petilasan. Ya, gimana Mas? Baik teman-teman, ini kita sudah melewati dari dua bukit. Terus kita langsung dihadangkan sebuah perwujudan ya di sini ya. Itu. Silakan. Assalamualaikum. Salam Mas terima. Tujuan kami datang ke sini ini ingin sowan ke petilasan Wicibalo. Hati-hati Mas. Izin Kimbo. Baginda Datuk Muranggi sedang ada di sini. Jadi saya harap mohon bantuannya agar tidak membuat kegaduhan. Datuk Muranggi itu apakah masih ada keturunan dari Diwonopoyo? Benar. Waktu dulu Baginda sedang dikejar musuh dan beliau bersembunyilah di tempat ini dalam jangka waktu yang sangat lama, sehingga warga di tempat ini mengetahui bahwasannya tempat ini pernah disinggahi oleh manusia yang suci, dan warga di tempat ini menandainya dengan batu. Dan asal muasal nama dari Wicibalo, warga di sekitar menyaksikan saat Datuk Muranggi bersembunyi di sini dan sedang kehabisan baik untuk makan. Kelaparan. Benar, beliau memakan segumpal tanah yang dibungkus dengan anyaman bambu. Maka petilasan ini disebut Wicibalo. Itu itulah tempatnya. Anyaman bambu itu ya Mas ya, yang kayak ceting itu ya? Makanan. Bukan? Iya. Terus apakah benar bahwasanya Datuk Muranggi yang ada di petilasan Wicibalo ini keturunan dari Diwonopoyo ini? Benar. Beliau adalah keturunan yang ke-23 dari Diwonopoyo. Jika Tuan bisa, lebih baik untuk lain waktu saja datang ke sini. Atau jika tidak, bisa Tuan menunggu di sini. Akan tetapi, saya tidak bisa menentukan kapan beliau pergi dan bisa ditemui. Saya sendiri tidak berani mengganggunya karena beliau datang ke tempat ini itu dalam waktu yang tidak ditentukan, dan pergi pun tidak menentu, bisa beberapa minggu, bisa beberapa bulan, bahkan bisa beberapa tahun. Sekali lagi, petilasannya bukan ini. Oh, bukan ini? Bukan. Petilasannya ada di sebelah sana. Oh iya. Ada di sebelah sana. Di sebelah sana. Banyak ada batu. Oh, yang ditandai oleh warga itu. Terima kasih Tuan atas informasinya. Mungkin jika memang kami tidak boleh bertemu sekarang, izinkan kami untuk beristirahat sebentar di sini. Baiklah, silakan beristirahatlah. Akan tetapi saya sarankan lagi, jangan buat kegaduhan. Ya, siap. Ini seperti ada jalan masuk nih. Buntu Mas, buntu. Ya, buntu. Tapi jalan. Oh, di dalamnya ada apa? Gubuk lagi. Ada yang. Oh, ini nih teman-teman.
Masalahnya kan disampaikan. Kita nungguin nggak jelas juga waktunya sampai kapan, mau sampai siang atau sampai kapan kan. Kalau misalkan itu tombaknya ditarik aja, kalau misalkan apa namanya bisa ditarik kan, bok si ini masih keturunan Ki Wonoboyo kan otomatis merasakan energinya kan buat pancingan maksudnya gitu. Bok bisa ada informasi apa gimana kan? Ya, yang saya cocoknya itu mungkin saja pihak dari Datuk Muranggi itu mengenal energi dari tombak baru kelinting ini, karena saya anggap baru kelinting kan punya Ki Wonoboyo ya, ini yang masih ada terah keturunannya. Baik, kita langsung tarik saja nanti. Baru kelinting. Dulu. Dari mana datangnya? Diri Ki. Ini kok begini mas, diambil sama siapa ini? Tapi udah sempat kenapa gimana? Udah sempat kena ini apa seperti kilatan cahaya mengambilnya. Oh, Astagfirullah. Mamat. Ini makhluknya yang ngambil nih. Astagfirullah. Jaga baik-baik Kias Topo. Baik Tuhan. Mas apa gitu? Kias Topo. Apa maksudmu mengambil pusaka itu? Kau menyebut nama aku berulang kali. Siapa dirimu? Diriku adalah nama yang kau sebut berulang kali di tempat ini. Saya Datuk Muranggi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang Datuk. Saya tidak tahu Datuk. Tiba-tiba kenapa pusaka itu Datuk ambil? Pucuk dicinta ulang tiba. Ribuan tahun saya mencari tombak keturunan dari leluhurku. Ternyata setelah saya ikhlaskan tombak inilah justru yang menemuiku. Apapun ceritanya, itu tandanya dia berjodoh denganku. Seperti ini, Datuk Muranggi. Kedatangan saya ke sini, saya mendapatkan sebuah kabar. Sebenarnya saya memegang tombak baru kelinting ini sekitaran ada 2 pekan inilah. Akan tetapi kemarin tombak baru kelinting ini mengalami sebuah kecacatan, yaitu hilang salah satu mata tombaknya. Benar Tuhan, saya lihat bekas tempakan ada di tombak ini. Akan tetapi berkat saya cari informasi, alhamdulillah tombak itu bisa menyatu kembali Tuhan. Saya ingin cari tahu bagaimana cara menggunakan tombak itu, bagaimana cara saya untuk mengendalikan tombak itu, sehingga saya bisa meminjam tombak baru kelinting ini dalam hal untuk menetas kejahatan dan untuk mendirikan suatu kebaikan. Kau mendapatkan tombak itu dari siapa? Berawal dari kerajaan Saldapura. Saya sudah mengetahui tentang cerita itu. Kau berhasil menyempurnakan, itu saya akui. Akan tetapi kau tidak bisa mengendalikan. Kalau memang diizinkan sama Tuan Datuk, ajari saya untuk mengendalikan tombak ini untuk membela sebuah kebenaran, kebaikan. Siapa namamu? Nama saya Kata. Saya Marcel. Kias Topo. Bagaimana? Taruhlah tombak itu di singgasanaku. Baiklah. Jika saya menyuruhmu untuk menungguku 5 tahun lagi, kau bersedia? Mungkin jarak 5 tahun di kehidupan kami manusia itu sangatlah lama. Sedangkan kejahatan itu selalu datang setiap harinya. Harus berapa ratus korban lagi yang harus menjadi korban. Jika saya menyuruhmu, sedangkan kau tidak memiliki tanggung jawab itu, kau siap menunggu 5 tahun? Siap. Kalau memang tidak punya tanggung jawab itu.
Saya ingatkan, jika kau benar-benar ingin menyempurnakan dan kemudian mengendalikan, Baik Tuan. saya harap dia yang menyentuh tombak pertama kali setelah saya kendalikan, dialah yang menggunakannya. Selain dia yang menyentuhnya, itu akan membahayakan. Kau akan mengikuti syaratku. Baik Tuan, apapun yang menjadi syarat, insya Allah akan saya lakukan itu. Syaratnya hanya kau menunggu bunyi lonceng yang berada di singgasanaku itu. Lonceng? Jika kau mendengar suara lonceng, maka kau datangi singgasanaku itu, dan kemudian kau ambil tombak yang ada di sana. Itu sudah bisa saya kendalikan. Baiklah. Dia yang menyentuh pertama kali tombak itu, dialah yang mengendalikan. Selain itu, tidak bisa. Baik Tuan. Akan tetapi saya tidak bisa pastikan waktunya. Semakin kau ikhlas untuk tidak mendapatkannya, maka akan semakin cepat